Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silent ya Pak Dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Syamsul Hadi selaku Kepala Desa Pangkalan Dewa, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Sumawan selaku Ketua Yayasan Darul Mutakin Pangkalan Dewa, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Hadi Laksono SPD MPD selaku Kepala Madrasah Aliyah Darul Mutakin, yang kami hormati Bapak Solihuddin sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Mutakin, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Pangkalan Dewa. Terima kasih Bapak atas hadirnya, luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Pangkalan Lada, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Eko Wiono. Pak Eko, kaget saya. Alhamdulillah sekali semua sesepuh di sini masih sehat-sehat semua ya. Terima kasih Bapak atas hadirnya. Beliau ini juga mantan Kepala MTS Darul Mutakin yang pertama ya. Ya Pak Eko. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Mahfud. Beliau ini juga anggota Dewan ya pada masanya, dan kita tahu beliau juga termasuk pejuang ya di dalam mengembangkan yayasan ini baik di Sanawiyah ataupun aliyahnya. Yang kami hormati Ketua Komite MTS MA Darul Mutakin, tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh Dewan Guru Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Mutakin yang berbahagia, dan segenap panitia yang kami hormati, semua wali siswa kelas 9 dan kelas 12 MTS MA Darul Mutakin, dan ananda semuanya, putra putri, siswa siswi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Mutakin yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri undangan Bapak Kepala Madrasah di dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12 ya, yang nantinya akan menjadi alumni ya, alumni Darul Mutakin. Kami mungkin menyapa satu persatu dulu ya. Sebenarnya nih agak gimana Pak Eko ya, saya berhadapan dengan para pendiri-pendiri, para tokoh ya di Pangkalan Dewa. Pak Dokter juga ini luar biasa ya, dua-duanya ini kepala madrasah, berteman. Pak Kades juga begitu ya, kaget semua saya hadir semua ya di sini nih, berteman ketemu itu terus terang Bapak dari kami berumur masih 23 tahun. Jadi kalau dulu mungkin Pak Mahfud tuh masih slim ya,
masih langsing ya. Yang berdiri di sini juga masih imut-imut, sekarang sudah amit-amit ya. Kalau dulu langsing, sekarang udah langsung seperti itu ya. Jadi dari masa kita muda bertemu, dari saya punya anak sampai saya beranak 4, sudah kerja 1 ya. Beliau juga saya lihat juga udah mulai gendut-gendut semua ini. Seperti itu. Jadi sebuah kebahagiaan bagi kami pribadi ya, pada kesempatan ini diundang untuk bisa hadir di sini. Saya juga sangat terenyuh dengan Pak Sumawan ya. Nasihat-nasihat beliau, masukan-masukan beliau sebagai ketua yayasan di dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran ke depannya, bagaimana 2 kepala madrasah ini membawa nama Darul Mutakin ke depannya untuk selalu lebih baik dan berkembang. Darul Mutakin menjadi kepercayaan masyarakat. Darul Mutakin bisa mencetak generasi-generasi bangsa yang nantinya bisa menggantikan tongkat estafet yang tua-tua ya. Mungkin Bapak Sumawan, kita memang belum, mungkin Pian belum kenal aja sama kami, tapi saya udah tahu nama Bapak dari dulu. Mungkin kalau Bapak bisa saling nanya ke Pak Eko mungkin Pak ya, mungkin karena sering ketemu saja cuman untuk ngobrol ya, kesempatan ngobrol memang jarang. Saya menyapa satu-satu dulu Bapak dan Ibu ya. Yang pertama saya sapa adalah orang tua siswa ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa cikal bakal dari siswa Madrasah Aliyah itu adalah siswa MTS Darul Mutakin ya. Mohon supaya Bapak Ibu percaya, mohon supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan, bersekolah di Aliyah Darul Mutakin. Karena Bapak dan Ibu, kita sampaikan bahwa tujuan dari undang-undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional yang ada di nomor 20 tahun 2023 adalah tidak hanya mendidik, tidak hanya mencerdaskan, tidak hanya membuat siswa-siswi itu cerdas, akan tetapi yang terpenting adalah yang pertama tujuannya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita ya. Jadi cerdas tapi tidak beradab, cerdas tapi tidak punya motivasi, tidak punya rasa sayang terhadap lembaga yang di mana dia tempat tinggal sekolah, tidak punya rasa santun kepada kedua orang tuanya, tidak punya mindset untuk berkembang ke depannya menjadi siswa yang bermartabat, yang hebat tapi punya martabat, seperti itu ya. Yang kedua, tujuan Undang-Undang Sisdiknas itu setelah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah berakhlak mulia ya. Ketiganya sehat jasmani dan rohani. Sekarang perlu ya, mungkin Pak Kapus Puskesmas, Kepala Puskesmas Kecamatan Banglan Lada ya. Kemarin kita ada pertemuan di Brits Hotel ya, bahwa penelitiannya Pak Dokter hampir almost 70% gitu ya, dari salah satu SMA terfavorit di Pangkalan Bun itu anak-anak kita mengalami gangguan mental. Kalau orang Jawa dulu mau menikahkan anaknya, mohon maaf ya, ada istilah bibit, bebet, bobot ya. Sekarang itu tidak hanya itu, dan itu mungkin tidak berlaku ya Bapak. Yang terpenting sekali adalah checking mental health ya. Mengecek kesehatan mental itu yang utama ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang sangat bermasalah di Kobar ini. Dan kita tahu juga data dari dinas ini ya, sebelah kantor KPU ya, perlindungan anak dan perempuan itu juga, bahwa kasus-kasus seperti perceraian itu untuk wilayah Kalimantan Tengah adalah Kobar yang tertinggi ya. Ini ada apa? What's wrong with us gitu? Ada apa dengan kita? Seperti itu. Jadi mohon ya, bahwa tujuan pendidikan sekali lagi Pak Kepala ya, yang paling utama adalah tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi menciptakan, mencetak generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya percaya dengan Yayasan Darul Mutakin, karena selama ini kita tidak
pernah mendengar ya ada kasus-kasus yang krusial ataupun yang nggak baik gitu ya terhadap yayasan ini, itu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu orang tua siswa ya, madrasah dikatakan baik itu ada kriterianya. Yang pertama adalah madrasah ini menggunakan kurikulum yang komprehensif, kurikulum yang mencakup semuanya, baik itu pendidikan kognitif, pendidikan pengetahuan, knowledge ya, ataupun pendidikan karakter, pendidikan agama, semua tercakup secara komprehensif dan diajarkan di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Mutakin. Itu ciri dari madrasah yang hebat. Yang kedua ya, guru yang profesional. Guru yang profesional ini adalah ciri-ciri madrasah yang hebat. Saya sebenarnya malu ya, dan bukan apa-apa seperti itu. Di hadapan saya ini ada doktor ya, ada magister seperti itu ya, yang pendidikannya tentunya mengenyam pendidikan yang sangat-sangat tinggi, dan banyak sekali pengetahuan yang beliau-beliau miliki seperti itu ya. Jadi nanti bisa sharing ya Bapak dan Ibu orang tua siswa ya. Gurunya di sini saya lihat banyak yang mumpuni, semuanya sarjana ya Pak ya, Pak Kepala ya, semua sarjana ya. Kemudian sesuai dengan bidangnya ya. Itu ciri madrasah yang baik ya, sudah tercipta, sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu selain lingkungan yang bisa dipakai untuk belajar, juga lingkungan yang bisa dipakai untuk healing atau refresh siswa. Di sini saya lihat halamannya luas, pohon-pohonnya udah mulai tertanam ya. Kemudian lingkungannya juga lingkungan yang bersih, yang asri ya. Ini nanti juga Pak Kepala bisa membuat supaya lingkungan ini lebih nyaman dan indah lagi gitu ke depannya, seperti itu ya. Ciri-cirinya. Kemudian siswa-siswinya yang berkarakter ini hebat ini Bapak ya. Kami kemarin juga ada mendatangi salah satu pelepasan Madrasah Aliyah ya di Pangkalan Bun, tapi suasana siswanya itu ribut terus gitu ya, bicara ya, talk by themselves ya, mereka tidak menghiraukan yang di depan. Tapi saya lihat di sini ya, dari pertama kali sambutan sampai sekarang itu anak itu concern gitu, konsentrasi ya untuk mendengarkan apa yang disampaikan di depan. Ini sangat-sangat luar biasa ya, seperti itu ya, anak-anak hebat ya, sesuai yang dinyanyikan kan seperti itu. Dan yang terakhir kami sampaikan Bapak dan Ibu, khususnya kepada kedua ketua komite baik MTS atau MA ya, itu kan kalau di lagu senam pagi itu kan ya, pendidikan bukan hanya tugas guru semata gitu ya. Artinya pendidikan di sini itu bukan hanya tugas guru ya. It's not only teacher's duty gitu, tapi tugas semua elemen yang ada di masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat Dewa khususnya, terutama masyarakat sivitas akademika yang ada di Darul Mutakin. Tugas tidak hanya kepalanya ya, gurunya, ketua komitenya, orang tuanya, yayasannya, semua bersinergi untuk bagaimana mengembangkan yayasan Darul Mutakin ke depannya ini menjadi sebuah yayasan yang dipercaya dan akan selalu lebih baik ke depan, seperti itu mindsetnya. Seperti itu. Ini juga tugas Pak Kades loh ya, tadi sudah disindir Pak Komite itu ya Pak Kades ya. Kami ini berteman lama Pak Sumawan dengan Pak Kades, jadi udah hafal ya kalau ketemu, seperti kakak adik ya, makanya tadi alhamdulillah hadir semua seperti itu. Jadi tidak hanya tugas, it's not only teacher's duty gitu ya Pak Dokter ya, tapi semuanya ya. Itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu orang tua siswa, mohon ya Bapak Ibu supaya bisa mendukung baik secara tenaga, materi, kemudian doa, motivasi ke anak-anak Bapak dan Ibu untuk tetap bisa eksis mengenyam pendidikan di Yayasan Darul Mutakin. Itu harapan kami. Kemudian yang selanjutnya ya, saya ingin menyapa anak-anak semua, khususnya kelas 12 ya, khususnya kelas 12. Ibu harapkan ini kan ada ya temanya
taburlah asa, teruslah belajar dan bertekad, raihlah prestasi di masa depan. Ya. Sebagai seorang calon leader, kalian itu calon leader ya, yang perempuan akan jadi ibu. Ibu tuh tiang negara. Ya. Baik buruknya keluarga ini bergantung kepada perempuan. Anak-anaknya, suaminya, apakah mau dikasih makan mie terus tiap hari tanpa ikan dan sayur? Apakah suaminya, anak-anaknya dibiarkan kelaparan, kekenyangan, kehausan? Ini tugas perempuan. Dan ibu itu, Ananda semuanya, hello, hello. Tugas ibu ya, ibu itu madrasah bagi anak-anaknya, ya. Madrasah ibu itu sekolah bagi anak-anaknya gitu. Kalau seorang ibu anaknya tanya, "Mah, ini mata seperti apa?" Aduh, sudah kamu nih banyak-banyak nanya, kowe iki lho ngomong terus ora tahu sinau ya, ora iso jawab gitu ya. Ibunya ngoceh-ngoceh nggak jelas, padahal intinya ibunya itu nggak bisa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ibu itu madrasah gitu. Setidaknya meskipun tidak menguasai semuanya, kami pun banyak sekali keterbatasan ya Bapak Ibu khususnya, tapi setidaknya mau belajar, open minded gitu ya. Jangan minder, jangan berkecil hati. Sekolah di sini ya kecil tapi mutiara. Perlu mungkin Bapak Ibu ketahui, ada tuh saya juga mendampingi ya sekarang ya, saya mendampingi Madrasah Ar-Raudah. Itu siswanya lebih sedikit dari di sini, lebih banyak di sini gitu. Tapi di sana itu berlian-berlian itu banyak. 2 tahun yang lalu berturut-turut itu madrasahnya sama ya, mendampingi di tingkat nasional event kompetisi sains madrasah gitu ya. Kompetisi sains madrasah ya, itu sampai ke tingkat jenjang nasional ya. Ini kan hebat gitu ya, hebat gitu. Jadi jangan ragu masalah kecilnya, tapi kecil ini buatlah besar namanya, buatlah agung, buatlah istimewa, spesial gitu ya. Kecil tapi spesial gitu. Jadi orang lain tuh tidak bisa menganggap remeh seorang ibu gitu nantinya ya. You must have dreams ya. Kalian harus punya apa? Mimpi. You must have dreams gitu. Kalau mau jadi leader tuh harus punya mimpi. Saya 3 tahun ke depan mesti begini, saya 6 tahun depan mesti begini, saya 10 tahun ke depan mesti begini, seperti itu. Itu harus ya. Jangan takut ya. Jangan takut dengan apa yang kalian pernah lihat, kekurangan-kekurangan orang lain, tapi teruslah berjuang ya untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang, seperti itu ya. Jadi antara siswa-siswi dan orang tua khususnya yang aliyah ya Bu, sekarang sudah banyak dibuka sekolah perguruan tinggi, bisa online, bisa offline. Di Pangkalan Bun ya, di Kota Waringin Barat ya, Universitas Antakusuma, ada Sitna, itu sekarang sudah berdiri Bapak dan Ibu, dan nantinya kualitasnya juga tidak kalah dengan perguruan tinggi yang ada di lain pulau, seperti itu ya. Jadi jangan ragu bahwa ilmu itu didapat dimanapun dan dari manapun ya. Apapun yang ada di depan kita itu adalah ilmu. Anak kecil kalau dia punya adat, santun, itu juga ilmu baru buat kita. Oh ternyata memperlakukan orang tua seperti ini ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu ya, siswa sudah, orang tua sudah, Pak Kades sudah ya. Pak Kades banyak PR-nya ya. This is your homework ya, PR yang mesti menjadi catatan ya, seperti itu. Harapan kita juga kepada Bapak Kepala Puskesmas ya Bapak ya, mungkin untuk sekali-sekali waktu juga bisa bersinergi dengan Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di dalam mencek kesehatan siswa ya dan anak-anak, mungkin seperti itu secara reguler ataupun teratur, meskipun tidak harus atau tidak mesti setiap bulan, seperti itu. Kemudian mohon dukungannya juga Bapak dan Ibu semuanya ya, kepala tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk bisa membantu kemajuan Yayasan Darul Mutakin ini ke depannya.
Saya juga begitu disebutkan nama almarhum Bapak Ridwan, juga beliau juga berteman lama sekali ya Pak Sumawan. Bahkan juga kita semua hadir di saat pemakaman beliau, dan saya setiap kali terakhir sebelum meninggal itu sempat satu mobil ya, acara di Palangkaraya ya, ikut mobil saya bersama suami ya untuk kembali ke Pangkalan Bun seperti itu, bersama Pak Budi Hermawan ya, Dr. Budi Hermawan di Kepala MTS Al Anwar seperti itu ya. Kenapa Ibu bicara seperti ini, Ananda semuanya ya, jangan sampai kita lemah, generasi kita sudah banyak dicekoki ya, hal-hal yang kurang baik, baik itu di olahraga, di seni, di IT terutama ya, handphone, memeganglah handphone untuk dengan cerdas, untuk kebaikan-kebaikan dan untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di sana ya, seperti itu. Jadi hidup ya, intinya hidup yang tidak pernah diperjuangkan itu tidak akan pernah dimenangkan ya. Tidak hidup namanya kalau tidak perjuangan gitu ya, no gain without pain gitu ya. Hidup itu yang tidak pernah diperjuangkan, just silent, do nothing, akhirnya juga finally get nothing, akhirnya juga tidak akan mendapat apa-apa gitu, karena tidak melakukan apapun. Diam, hanya main HP, tidak belajar, tidak mengindahkan guru, tidak sholat, tidak mengaji, seperti itu ya. Akhirnya juga you will get nothing gitu, nggak akan dapat apa-apa. Jadi belajarlah, pesan kami ya, learn from yesterday. Kalian belajar dari hal-hal yang nggak baik kemarin. Kemudian live for today ya, hidup untuk duniamu sekarang. Hope for tomorrow. Berharap untuk nantinya. Masih banyak yang harus kalian perjuangkan, Ananda semuanya ya, khususnya kelas 12 ya. Masih banyak. Kalian belajar belum selesai mencapai strata 1. Kalian belum selesai jodohnya, belum rezekinya, belum kerjaannya, belum berjuangnya dan lain-lain. Masih, artinya masih banyak hal yang perlu kalian perjuangkan seperti itu ya. Jadi melalui kesempatan ini kami merangkul semua pihak ya untuk bisa memperhatikan Yayasan Darul Mutakin ini ke depannya untuk bisa berkembang ke yang lebih baik. Dan saya percaya kepada kedua Pak Kepala ini ya, kita selalu komunikasi tiap 1 bulan sekali ya, untuk bisa berjuang memajukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari kami. Ada saya ngetik ya, kalau ngetik HP itu berarti ada yang saya perbuat, bukan melihat WA atau membalas telepon atau apa, enggak ya. Ini saya bikin pantun ini ya, pantun untuk anak-anak semua, dan khususnya kedua kepala MTS dan kepala MA ini ya. Jadi buah salak, buah belimbing, tidaklah elok jika hanya dipandang. Putra-putri Bapak Ibu memang anak-anak yang cerdas dan mandiri ya, agar nantinya jadi generasi penerus bangsa yang senantiasa berpikir berkembang. Ya, ini pantun kedua ya. MTS Darul Mutakin adalah madrasah yang hebat, berada di tengah-tengah tenaga pendidik yang mumpuni. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dan sehat dalam menghadapi segala tantangan zaman. Kemudian yang terakhir ya, ini untuk kedua Pak Kepala ya, kayu bulin, kayu galam, sama kuat sebagai dasar bahan bangunan. Mohon sekolahkan putra-putri Bapak Ibu ke MTS dan Aliyah Darul Mutakin, karena kepala madrasahnya Pak Adi Laksono dan Pak Solihuddin yang mumpuni dan terampil. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, atas undangan, suguhan, motivasi dan dukungan sambutan kepada kami ya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf bahwa posisi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat
sampai hari ini masih mengantarkan jamaah haji di pengantar kloter, pendamping kloter ya di embarkasi Banjarmasin, dan beliau saat ini juga posisi masih di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga tidak bisa hadir di dalam acara ini. Terima kasih atas semuanya, mohon maaf jika ada kurang, itu semata-mata dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.